perkenalkan, nama saya Florensi Vanama Seliniti PO dengan NIM 1040225000268 dari kelas gabungan 03. Video kali ini saya akan membagikan refleksi saya selama mengikuti ibadah PMK dari minggu pertama sampai minggu ke-8. Nah, untuk ibadah minggu kedua ini bertemakan Call to Serve Even the Struggle, di mana ibadah minggu ini dibawakan oleh Pak Kris Sujatmoko STMT dengan pembacaan yang terdapat pada Yohanes 12 ayat 24-26. Dan yang saya dapatkan dalam khotbah ini mengenai nasihat orang tua adalah belajar baik-baik, kamu akan pandai, raihlah ilmu supaya kamu pintar. Setelah kamu pintar, kamu akan mendapatkan masa depan yang baik. Juga memberikan contoh seperti orang Batak yang diberikan ikan emas dan kata-kata penguatan untuk tetap ke gereja. Tapi asumsi orang itu mendapatkan pendidikan yang baik, harapannya adalah masa depan yang baik. Jadi kalau ingin mendapatkan masa depan yang baik, berarti harus berpendidikan. Kata Pak Kris, kalau orang bodoh memang kalah dengan orang pintar, tetapi orang pintar akan kalah sama orang yang beruntung. Kalau kita ingin beruntung, kita harus bertemu dengan orang-orang yang baik. Jadi jika kita ingin beruntung, maka kita harus bertemu dan menjaga relasi kita dengan orang-orang yang baik serta berkuasa. Jadi kunci dalam kehidupan itu sangat ditentukan kepada siapa pribadi yang dekat dengan kita, dan Tuhanlah orang baik dan yang berkuasa itu. Ketika kita tidak meminta dan terus melayani Tuhan, kita akan diberi apa yang kita doakan. Di dalam kekristenan ada istilah paradoks. Paradoks adalah sebuah kebenaran yang kelihatannya bertentangan, tetapi sebenarnya itu tidak. Jadi kita sudah dipengaruhi oleh dunia, dan paradoks ini sebuah kebenaran yang kelihatannya bertentangan, tetapi sebenarnya tidak. Jadi kita sudah dipengaruhi oleh dunia yang menganggap bahwa kalau hidup di dalam Tuhan itu sangatlah membatasi kita dan menyengsarakan kita. Paradoks itu di mana Tuhan menyembunyikan kebenaran-kebenaran itu supaya hanya dimengerti oleh orang-orang yang percaya kepada Dia. Jika ingin mendapatkan kemuliaan, kita harus melalui jalan salib, dan kalau kita gagal, kita harus tetap mencoba terus-menerus sampai berhasil. Yang dapat dipelajari bahwa kita harus memperbanyak relasi kita dengan sesama, dengan orang-orang yang baik dan berkuasa untuk membantu pertumbuhan kita atau masa depan kita, dan bukan hanya dengan sesama tetapi dengan Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus, di mana Dialah orang yang baik dan berkuasa itu. Seperti halnya saya bertemu orang-orang baik di mentoring kelas agama. Dengan adanya mentoring kelas agama ini, saya mendapatkan tambahan relasi dan berbagai fakultas yang ada di Universitas Telkom, dan lebih mengenal Tuhan dari materi-materi yang disampaikan baik dalam kelas mentoring maupun kelas agama. Untuk ibadah minggu kelima ini yang bertemakan Strength for the Journey yang dibawakan oleh Pak Jaspar Hasunungun, pembacaan Alkitabnya terdapat pada Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Ada dua kata yang perlu kita renungkan. Yang pertama yaitu perkara, dan yang kedua yaitu Dia yang menjadi sumber kekuatan, yang menyelesaikan perkara. Perkara ini menentukan kita dari sumber kekuatan itu. Perkara yang besar dalam narasi pengampunan dosa yaitu adalah masa depan. Dan perkara ini bersifat dinamis. Walaupun perubahan sama, tetapi perkara ini terus berjalan dengan perkara ini menjauhkan kita dari sumber kekuatan kita. Untuk mencapai masa depan kita di sekarang ini sudahlah tidak mudah, dikarenakan roh zaman mempengaruhi kita untuk tetap eksis dan media memberikan gaya hidup tanpa makna. Dan untuk itu mengakibatkan narasi bersesat diguncang dengan makna baru. Contohnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku itu adalah Dia yang dikenal oleh Paulus dalam konteks yang telah ia alami. Ungkapan aku ini adalah kekuatan kita. Kita bersemangat terus berlari dengan kekristenan yang progresif. Jadi kita harus siap sekarang, harus mempersiapkan diri merebut penghargaan, iman, dan kasih. Tiga hal ini jangan sampai punya kesempatan hilang dari dalam perjalanan iman kita dalam mencari makna, karena potensi hilangnya tinggi. Supaya iman, pengharapan, dan kasih itu tidak hilang, kita harus tetap diuji, dan kita juga harus rajin bertemu dengan Tuhan melalui membaca dan memahami ayat dalam Alkitab, karena firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam segala perkara. Karena yang dibutuhkan Tuhan adalah komitmen, sehingga kita bermakna bagi diri kita sendiri, persekutuan, dan di bangsa serta bernegara. Yang dapat dipelajari dalam minggu kelima ini bahwa kita berasal dari Tuhan. Maka dari itu kita harus mengaplikasikan setiap hal untuk kegiatan yang dikehendaki Tuhan. Dengan membaca satu ayat setiap bangun pagi dan mau tidur akan memberikan kekuatan bagi kita. Pada minggu ke-6 ini bertemakan hadapi tantangan iman di platform digital yang dibawakan oleh Pendeta Sandi Sahilatua, dan pembacaan Alkitab sendiri terdapat pada Yudas 1 ayatnya yang ke-4. Pengenalan iman ini terjadi di nyata ini hampir 5 tahun yang lalu. Pola ibadah kita ini berubah karena disebabkan oleh COVID-19. Yang tadinya kita beribadah di gereja lalu berubah semuanya pada saat itu, kemudian berganti ibadahnya menjadi ibadah online. Ketika di saat ini kita menemukan tentang tantangan di era digital, tentu saat ada tantangan. Yang pertama adalah ketergantungan dan pola pikir instan. Karena sekarang ini semua sudah serba cepat, dan terkadang pola pikir instan kita merasa tidak
cukup pintar untuk melakukan sesuatu. Yang kedua adalah di mana semua informasi yang kita terima ini harus disaring dulu. Ketiga, ada krisis identitas dan moral, yang dimana bisa melanda karena semakin banyak informasi yang kita terima, maka semakin banyak yang kita simpan dalam pikiran kita. Jika menyangkut krisis identitas dan moral, berarti Tuhan sudah dipermalukan, bukan lagi dimuliakan. Supaya kita bisa menghadapi tantangan iman di era digital ini, kita harus tanamkan prinsip dan nilai, bergabung dengan komunitas spiritual, kembangkan literasi digital. Di era digital ini, kita dapat mengendalikan penggunaan teknologi tersebut. Memang benar, teknologi ini sangat membantu kita, tapi teknologi ini juga bisa menjauhkan kita dari yang dekat. Dan yang menjadi pesan di ibadah minggu ke-6 ini adalah perkuat fondasi spiritual, karena Amsal 22:6 mengatakan untuk didiklah orang muda, mau ada persoalan apapun, tapi tumbuhan yang berakar dan kuat serta menjadi besar, tidak akan diterpa oleh angin, karena sejak kecil sudah dididik untuk terus berpegang pada firman Tuhan dan hikmat dalam doa. Yang dapat diambil dari ibadah minggu ke-6 ini adalah kita harus memperkuat fondasi kita dalam era digital ini. Dan tantangan yang ada di era serba digital ini, seperti hanya kita yang sering bergantung pada dunia AI dan membantu mengerjakan tugas, tetapi ingatlah, kita harus mengontrol hal itu sebisa mungkin dan jangan terus bergantung pada hal yang instan dan cepat. Untuk ibadah minggu ke-7 ini bertemakan Come as Guest, Live as Family, yang dibawakan oleh Pak Ben Yasyar. Pada pembacaan ini terdapat pada Roma 12 ayatnya ke-10. Inti dari khotbah ini aku dapatkan yaitu ketika kita membaca Alkitab, kita harus lebih dalam memahami maksud dari ayat atau penulis tersebut. Philostroges intinya dari Roma 12 ayat 10 ini dari kata philostroges, artinya kasih kepada sama. Selanjutnya itu proegomenai, yaitu inisiatif. Di dalam Roma 12 ayat 10 intinya adalah mulailah untuk mengenal satu sama lain dan mengasihi satu dengan yang lain. Kita nggak akan bisa dekat dengan seseorang jika belum kenal. Hal yang berbeda bisa berkoneksi lewat Tuhan yang mempersatukan lewat kasih. Amsal 27 ayatnya ke-12 dari inti dari ayat ini adalah jika kita tidak memiliki relasi dengan orang lain dan kita tidak saling kenal, maka kita tidak akan memiliki upgrading inilah pokoknya itu. Firman Tuhan juga berkata dalam 1 Korintus 15 ayatnya ketiga bahwa tidak semua orang yang bisa. Amsal 27 ayatnya yang ke-12 mengatakan bahwa jika kita tidak memiliki relasi dengan orang lain, kita tidak akan memiliki pengetahuan atau upgrading. Firman Tuhan juga berkata dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga bahwa tidak semua orang bisa kita jadikan teman. Tetapi ketika kita sudah disatukan dalam kasih Kristus, kita akan bisa melihat frekuensi yang sama dengan cara merespon dalam satu keadaan, itu akan bersaring sendiri. Ini dari semua ini ketika dipertemukan dengan satu pribadi yang sama dengan pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus, berproses tetap bersama-sama dengan Tuhan dan juga sesama. Bisa dipelajari bahwa kita harus berani untuk mengenal orang baru, atau bisa dibilang menambah relasi kita, karena saja dia orang yang disatukan Tuhan untuk saling mengasihi. Contohnya saya bertemu dengan 3 orang teman sekamar saya. Awalnya saya takut dan bimbang untuk bertemu dan berkenal dengan mereka karena banyak hal terlintas dalam pikiran saya. Padahal semua itu hal yang saya pikirkan itu ternyata tidak benar. Setelah mengenal satu sama yang lain lebih dalam, tumbuhnya ada saling toleransi, mengasihi, dan selalu berada di sisi satu sama yang lain. Saat saya sakit dan susah untuk bangun, mereka lah yang melihat saya dan mengurusi saya. Ini artinya mereka lah yang diutus oleh Tuhan sebagai orang yang pantas menjadi orang yang dekat saya saat saya berada di perantauan, dan mereka lah yang menemani saya dalam hal kesulitan apapun. Dan pada minggu yang terakhir, minggu ke-8, yang bertemakan esensial domestik, itu membangun, yang dibawakan oleh pendeta Eric J.H. Ekner. Pembacaan ini dapat pada Ulangan 6 ayat 4-9 dan Yosua 24 ayatnya ke-15. Dasar kehidupan keluarga itu adalah cinta. Keluarga kasih penuh dengan cinta dan kasih. Tuhan Yesus juga berketegasan atau afirmasi seperti halnya yang di dalam Injil Yohanes 21 ketika Tuhan Yesus di tepian danau Tiberias bertanya kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka?" Maka sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Sampai Simon Petrus pun menangis. Kenapa? Cinta itu butuh dinyatakan karena manusia itu butuh sesuatu yang meyakinkan, dan perlu diketahui bahwa cinta itu adalah sesuatu yang meyakinkan dan sesuatu yang meneguhkan. Bahasa cinta itu efektif dan menguatkan. Sebagai orang tua harus memberi bahasa cinta itu kepada seseorang yang dikasihi.
Maka cinta itu harus dipakai sebagai gaya hidup, dan untuk itu belajarlah mengasihi Tuhan dan sesamamu. Ketika kita ingin hidup akur, kita perlu kasih dan cinta. Dan ketika ada kedua ini dalam kehidupan kita, maka keluarga kita akan akur. Kasih dan cinta itu harus ditandai agar selalu diingat dalam kehidupan sehari-hari kita dan menjadi gaya hidup kita. Melalui firman Tuhan, jika ingin membangun sebuah keluarga, kita diingatkan kembali hiduplah kita mula-mula, dimana hidupkanlah selalu kasih dan cinta, maka dan sejahtera dan kehidupan keluarga kita untuk selalu diberkati. Yang bisa diambil dari ibadah minggu ini adalah dasar kehidupan keluarga itu adalah kasih dan cinta. Yang menjadi pengalaman hidup saya, di mana orang tua saya sangat mencintai dan memenuhi cinta kepada anak-anaknya. Nah, mereka selalu mengusahakan apa yang saya dan adik saya mau, selalu mendasari kekeluargaan kita dengan cinta dan harus memiliki sikap saling mengasihi dan mencintai antar saudara. Itulah yang saya dapatkan dalam ibadah minggu saya selama 8 kali beribadah. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi. Shalom.